Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Zaranindya dengan NPM G1F023040. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching untuk mata praktikum komputer pemrograman. Dimana pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama adalah operator logika dalam pemrograman atau operator-operator yang ada dalam pemrograman. Yang kedua yaitu percabangan. Yang ketiga yaitu penerapan operator-operator ini dan percabangan. Oke, yang pertama terdapat operator aritmatika, yang mana operator aritmatika sendiri seperti namanya digunakan untuk operasi matematika. Jadi simbol-simbolnya sudah semestinya kita ketahui seperti selayaknya kita gunakan dalam operasi ataupun perhitungan matematika. Saya di sini ada yang pertama yaitu plus, simbol plus atau operator plus yaitu untuk melakukan penjumlahan. Kemudian ada minus yaitu untuk melakukan pengurangan. Lalu yang berbeda di sini yaitu untuk perkalian bukan memakai X namun menggunakan bintang. Lalu untuk pembagian sendiri menggunakan garis miring dan yang terakhir yaitu ada simbol persen atau operator persen di sini yang mana dia digunakan untuk modulus atau sisa hasil bagi. Jadi prosesnya itu misalnya seperti 10 modulus 3 hasil itu adalah 1 karena sisa dari pembagian itu adalah 1. Selanjutnya adalah operator relasional. Di mana operator relasional atau biasa lebih akrab atau lebih sering disebut seperti operator perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean. Yang mana nilai boolean ini merupakan true or false, benar atau salah. Kurang lebih di sini ada operator kurang dan lebih dan juga ada not di sini. Nah, di sini yang pertama adalah lebih dari. Jadi, ini untuk membandingkan mana yang lebih besar dari. Kemudian ada lebih besar dari sama dengan. Lalu yang ketiga adalah lebih kecil dari. Lalu yang keempat ada lebih kecil dari sama dengan. Lalu yang keempat ada sama dengan, yang mana di sini untuk menyamakan apakah ini sama dengan ini. Apakah suatu nilai adalah sama dengan nilai tersebut. Dan yang terakhir adalah not. Di sini ada tanda seru yang biasa disebut juga not. Ini tidak sama dengan. Jadi apakah suatu nilai ini tidak sama dengan nilai ini. Itu akan dibandingkan. Selanjutnya adalah operator logika, yang mana operator logika ini digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Itu ada 3 di sini. Yang pertama adalah simbol dan, yaitu untuk logika N atau seperti artinya dan. Jadi dia akan logika itu akan terpenuhi jika dua nilainya itu bernilai true, bernilai benar. Jadi misalnya jika A dan B benar, maka apa gitu kan. Jadi A dan B-nya harus benar, tidak boleh hanya salah satu. Berbeda dengan operator yang kedua, yaitu ini ada 2 garis atau logika OR atau yang mana boleh hanya salah satu saja yang kondisinya bersifat true atau benar. Jadi misalnya hanya antara A dan B nilainya, kalau misalnya hanya A saja yang benar, maka akan dapat diteruskan ke kondisi yang akan dijalankan. Kemudian yang ketiga adalah operator not, itu logika not. Sini berupa tanda seru, kurang lebih fungsinya sama seperti yang sudah muncul di sebelumnya, itu untuk menyatakan kondisi tidak ketika misalnya ketika nilai tidak A atau ketika nilai tidak B. Itu untuk operator-operator yang ada dalam pemrograman. Selanjutnya kita akan masuk ke percabangan if, karena di percabangan if ini, baik percabangan if atau operator biasanya tidak jauh-jauh akan digunakan secara bersamaan. Di if akan digunakan operator, dan di operator bisa diterapkan juga di if maupun di kode-kode yang lainnya, tapi biasanya
sering dijumpai di percabangan if. Yang mana percabangan ini digunakan untuk membuat program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jadi, semisal kita mempunyai kondisi kalau hujan, maka pakai payung. Kalau tidak usah pakai payung. Jadi, kalau kondisi kalau kondisi hujan saja, maka kita baru akan melaksanakan kegiatan pakai payung. Kalau tidak, maka kita tidak perlu menggunakan payung. Nah, seperti itulah percabangan if ini dalam pemrograman. Jadi, sebenarnya dia tidak hanya memerlukan dua kondisi saja, if ini juga dapat bercabang menjadi beberapa kondisi yang nantinya dapat disesuaikan juga melalui misalnya seperti operator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya ketika suatu nilai lebih besar dari nilai B, itu akan melakukan kondisi apa, lalu di blok kondisi if berikutnya itu misalnya kondisi yang berbeda lagi. Nah, itu akan dapat menjalankan berbagai keputusan dari nilai yang sedang diproses saat itu. Nah, jadi untuk lebih mudah dipahami, kita akan masuk ke satu studi kasus, yang mana di sini studi kasusnya adalah sistem seleksi beasiswa mahasiswa. Yang mana sebuah universitas membuat sistem seleksi beasiswa dengan ketentuan mahasiswa itu akan menerima beasiswa jika IPK-nya itu minimal 3,5 dan memiliki minimal 2 prestasi. Atau IPK-nya itu minimal 3,8. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka mahasiswa tidak diterima. Jadi bagaimana kita akan mengimplementasikan, kita akan langsung masuk ke dalam kode saja. Kita akan masuk, karena di sini kita memerlukan input dari pengguna, maka kita akan terlebih dahulu mengimport satu library, yaitu import java.util.scanner. Oke, ini untuk fungsi kita dalam meminta input ke pengguna. Karena kita sudah mendefinisikan library-nya, maka kita harus membuat sebuah variabel scanner untuk kita nantinya masukkan di dalam baris-baris kodenya. Jadi di sini kita namai sc new scanner. Oke. Selanjutnya kita akan buat di sini. Kita akan terlebih dahulu membuat variabel-variabel yang diperlukan untuk menyimpan nilai-nilainya, yaitu yang pertama sudah pasti nama. Kita akan buat string nama. Karena nama sendiri merupakan jenis tipe datanya teks. Selanjutnya kita memerlukan IPK. Maka kita akan masukkan IPK dalam jenis data double. Oke. Selanjutnya kita memerlukan berapa jumlah prestasi yang dimiliki. Maka kita dapat memakai variabel tipe data integer untuk prestasi. Lalu yang terakhir yaitu status. Bagaimana status penerimaannya. Jadi kita bisa buat string status. Oke, selanjutnya kita akan buat terlebih dahulu untuk memasukkan nama mahasiswa. Kita akan buat sini sistem outprint, yaitu kita akan pakai variabel nama yang sudah kita buat itu agar menerima input dari pengguna. Selanjutnya, setelah menerima nama mahasiswa, kita juga harus memasukkan atau meminta IPK yang sudah nantinya diisikan oleh pengguna. Di sini kita masukkan IPK. Kemudian di sini variabel IPK kita masukkan untuk nantinya dapat membaca nilai dari pengguna. Begitu juga dengan prestasi, di sini kita masukkan berapa jumlah prestasi dari mahasiswa tersebut. Itu dengan sc.nextInt. Oke, setelah selesai kita menerima inputnya, setelah selesai kita menerima input nama, IPK, dan prestasi, kita akan membuat kondisi percabangan.
yang mana jika IPK-nya minimal 3,5 dan minimal 2 prestasi akan diterima, atau IPK-nya minimal 3,8. Oke, kita akan buat if IPK-nya itu minimal 3,5, berarti di angka 3,5 itu masih diterima, maka lebih dari sama dengan. Karena dia batasnya mulai dari 3,5, bukan lebih dari 3,5. Kemudian, dan memiliki prestasi 2. Kita akan memakai operator dan, karena kita harus memenuhi dua kondisi. Prestasi nah sama dengan 2. Mengapa pakai sama dengan 2? Karena di sini harus maaf, bukan sama dengan ya. Itu lebih dari. Ya, ini minimal ya. Kalau IPK-nya lebih dari minimal 3,5 dan minimal 2 prestasi. Artinya kalau lebih banyak lebih baik. Kemudian kondisi keduanya yaitu jika atau IPK-nya itu minimal 3,8, berarti batas bawahnya itu 3,8, berarti 3,8 ke atas dapat memenuhi persyaratan. Jadi kita akan pakai lebih dari sama dengan 3,8. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kondisinya. Maka statusnya jika memenuhi, akan statusnya itu memiliki nilai diterima. Oke. Selanjutnya, lalu untuk menangani kondisi lainnya, jadi misalnya IPK tidak memenuhi atau syarat prestasi tidak memenuhi, kita tidak mungkin untuk membuat dari seluruh kondisi itu satu persatu. Maka kita dapat membuat saja di sini menutupnya dengan else. Jadi else ini yaitu kondisi selain yang sudah kita tentukan. Maka nantinya akan memiliki nilai atau penanganannya itu statusnya menjadi tidak diterima. Oke. Setelah selesai kita membuat percabangannya, di sini kita sudah menulis bagaimana nantinya status itu akan dinilai, status penerimaan beasiswanya berdasarkan IPK dan prestasi, maka kita akan menampilkan kepada pengguna bagaimana hasilnya. Di sini kita akan melakukan sistem outprint line, yaitu mengeluarkan nama, IPK, kemudian jumlah prestasinya, kemudian status penerimaannya. Yang mana di sini kita akan memakai variabel status, yang mana nantinya sudah terisi berdasarkan percabangan yang sudah dilewati dari isian yang dimasukkan oleh pengguna. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Itu di sini kita saran di sini. Oke, di sini kita akan memasukkan nama mahasiswanya, misalnya di sini Kisha. Lalu misalnya saya mau mencoba percabangan pertama terlebih dahulu, yaitu misalnya saya memiliki IPK-nya itu 3,6. Oke, lalu jumlah prestasi saya misalnya 5. Nah, maka ketika ditampilkan, hasil status penerimaannya adalah diterima. Oke, kita akan mencoba satu lagi untuk melihat bagaimana percabangan yang kedua ini dalam menyeleksi pilihan-pilihan tersebut ya. Karena tidak terfilter di percabangan yang pertama, maka dia akan otomatis ke else atau kondisi lainnya yang tidak termasuk dari yang kita tentukan, yaitu tidak diterima. Jadi misalnya di sini kita akan masukkan nama kita, yaitu Keisha. Misalnya IPK saya adalah 3,4. Oke. Selanjutnya prestasi saya misalnya 0. Nah, maka status penerimanya adalah tidak diterima. Bisa dilihat di sini kita tidak ada mengatur kondisi-kondisi lainnya, misalnya IPK-nya di bawah berapa atau tidak punya prestasi. Kita cukup menaruh di sini logika else, yaitu menangani kondisi lainnya adalah tidak diterima. Oke, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan terkait operator dan juga percabangan.
dalam pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.